Puji Tuhan, segala kemuliaan hormat bagi Tuhan kita. Malam hari ini kita tetap masuk dalam visi tahun ini, tema tahun ini yaitu tahun transformation, ya, tahun transformation. Untuk transformasi kita butuh penolong. Saya akan bahas atau memberi topik bahwa transformasi butuh penolong. Saya bacakan dari Yohanes pasal 14, 15 sampai 18. Tapi Bapak Ibu, tolong ditekankan di ayat yang ke-16 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, supaya ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Dari setiap kita berjalan di dalam Tuhan, kita memang perlu ditolong. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin bisa berjalan sampai hari ini dan setia ikut Tuhan. Saya sendiri juga termasuk, kami banyak melayani orang-orang, doakan orang-orang. Mereka banyak bertanya, kalau Tuhan setia, kalau Roh Allah ada bersamaku, mengapa aku mengalami sakit ini? Mereka bertanya, ya. Dan juga ada yang pergumulan, berbagai macam pergumulan. Mengapa kita alami ini semua? Saya sendiri waktu bertobat, saya mengalami anugerah ini, anugerah keselamatan, dan hidup saya dirubahkan. Saya cerita kepada orang-orang tentang Yesus. Dan banyak sekali orang bertobat di kota yang saya tinggal. Dan dengan terpaksa, saya harus membimbing mereka. Karena mereka bukan dari anak-anak gereja atau pengikut Yesus sebelumnya. Dan awalnya saya kirim mereka ke gereja, tetapi mereka tidak terbiasa ke gereja. Jadi saya harus membimbing mereka. Dan selama 1 tahun, saya rasa lelah dan capek. Akhirnya saya meninggalkan pelayanan itu. Tetapi ada hamba Tuhan yang lain ambil alih pelayanan saya ini. Jadi saya bisa lepaskan. Dan saya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Tetapi waktu suara Roh Kudus ini, suara Tuhan ini di hati saya untuk panggil saya melayani lebih lagi, saya selalu berdoa kembali kepada panggilan itu. Saya bilang, Tuhan, tolong jangan dulu pakai saya. Mengapa? Karena, dan saya beritahu, saya termasuk orang yang jujur, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berbisnis, saya mau mencari kekayaan, jangan dulu pakai saya, Tuhan. Dan itu selalu saya doakan. Kalau setiap kali suara itu begitu keras di hati saya menolak secara halus, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya tidak mau melayani. Saya berdoa, Tuhan, saya akan melayani. Tapi sabar Tuhan. Sabar Tuhan. Dan berkali-kali. Kalau kita ingat cerita, ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, jangan berzina, jangan membunuh. Dan anak muda itu berkata, semua ini aku sudah lakukan. Lalu Yesus berkata kepadanya, jualah hartamu, bagilah kepada orang susah, dan ikutlah aku. Dan anak muda ini kecewa, dan dia pergi. Jadi saya berlawanan. Dia yang sudah kaya, tapi tidak mau ikut.
Saya yang tidak kaya, tapi ingin kaya seperti anak muda ini. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, di sini penolong yang dijanjikan Tuhan, dikatakan bahwa penolong itu akan menolong kita, tetapi kita tidak dapat ditolong persoalannya. Kita tidak memberikan diri kita untuk ditolong oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Karena memang kita tidak ingin. Saya tidak katakan tidak ingin kita tidak ke gereja atau tidak ikut Yesus. Saya percaya pada Yesus, saya mau ikut Yesus, saya rajin gereja, tapi persoalannya sama seperti anak muda yang kaya tadi, yaitu kami sama-sama belum menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Menyerahkan untuk ditolong. Kalau kita ditolong, seperti waktu kita pergi ke dentist atau dokter gigi, waktu dokter gigi pengen periksa gigi kita atau tambal gigi yang lubang, kita serahkan semuanya kepada dokter gigi supaya dia bebas untuk memperbaiki gigi kita yang berlubang. Itu kita harus surrender total. Mengapa? Karena kalau tidak, mesin bornya bisa salah bor. Mungkin bukan di gigi tapi di gusi kita. Nah, ini yang sama seperti saya alami. Saya mengulur-ulur waktu untuk supaya bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Dan kerugiannya bukan Tuhan, tapi kita sendiri yang rugi. Karena kita tidak menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Alasannya apa? Saya tidak serahkan total. Sebenarnya alasannya kurang percaya. Kita kurang percaya. Kita lebih yakin pada kemampuan diri kita bahwa kalau saya berusaha sedikit lagi, bila saya mendapatkan sesuatu lagi, entah itu keuangan, jabatan, posisi, kekuasaan, atau mungkin jodoh, kalau saya mendapatkan itu, saya mungkin lebih sejahtera, lebih damai sejahtera. Nah, ini banyak sekali yang menghambat saudara dan saya untuk tidak percaya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang tadi ayat 16 bahwa dia berjanji dia akan menyertai kita selama-lamanya. Itu juga dijanjikan oleh Yesus yang juga dituliskan oleh penulis yang lain. Saya bacakan Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini dijanjikan oleh Yesus supaya kita dilengkapi, disertai oleh penolong itu untuk menolong saudara dan saya. Ditulis lagi, saya baca lagi di sini di Matius. Bapak Ibu ingat Matius pasal yang ke-28 di ayat 20b, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi janji Allah bisa kita pegang. Waktu Tuhan memanggil saudara, memanggil saya menunda panggilan itu, saya bilang sabar Tuhan. Atau dengan kata lain, delay obedience. Artinya, delay obedience sebenarnya no obedience. Waktu kita menunda ketaatan, kita sebenarnya tidak taat. Mengapa? Karena setiap kita berjanji, saya akan ikut Tuhan nanti. Kalau nanti saya umur 20, nanti saya umur 30, nanti saya umur 70. Janji kita berbeda dengan janji Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan menunda jawabannya. Waktu Tuhan menunda, kita punya pegangan. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan adalah batu karang yang teguh.
Tetapi waktu Tuhan memanggil Vincent, memanggil saudara, saya berkata, nanti Tuhan, janji Vincent belum tentu ya dan amin. Perkataan Vincent belum tentu bisa dipegang. Tetapi janji Tuhan, firman Allah, bisa dipegang Bapak Ibu. Ini yang membuat perbedaan antara kita dan Tuhan. Dan waktu awal pertobatan, saya begitu menggebu-gebu memberitakan Yesus karena saya pegang janjinya bahwa rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Saya memegang janji itu. Dan waktu awal pertobatan, hidup oleh janji. Waktu berjalannya waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, saya bukan hanya melihat janji, saya mengalami hidup semua yang seperti dijanjikan itu. Hidup kita dirubahkan Tuhan, diperbaharui pikiran kita, ditransformasi pikiran kita. Dan memang benar, hidup kita diberkati secara rohani, secara jasmani, sungguh diberkati. Bapak Ibu, kita ingat, waktu penolong itu ada pada kita, kita menjadi manusia yang lain. Kita berbeda. Saya ingat di 1 Samuel pasal 6 ayat 10, dan juga Bapak Ibu saya beri contoh di Daniel pasal 1 ayat 17, pasal 1 ayat 20, saya bacakan bagaimana waktu Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibantu, ditolong waktu Roh Allah ada pada mereka. Seperti Roh Allah ada pada saudara dan saya. Yaitu saya bacakan, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ini hal yang nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah ikut Tuhan sangat lama. Saya belum terlalu lama, tapi selama perjalanan 30 tahun, saya mengalami hal ini Bapak Ibu. Ada yang berbeda dari yang lain Bapak Ibu. Dalam hal kerohanian, dalam hal pekerjaan, dalam hal banyak hal. Karena role model kita adalah Yesus. Role model kita adalah firman Allah. Dan Roh Allah, penolong kita, akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Itu yang dijanjikan. Roh Allah, penolong ini akan mentransformasikan kita untuk berjalan kepada seluruh kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran ini, Roh Kudus menuntun kita di dalam kepenuhan Kristus. Hidup kita menjadi gambaran Kristus. Berjalan di dalam terang Kristus. Dan Kristus berkarya luar biasa. Hikmatnya, kecerdasannya luar biasa. Dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, jika orang meminta engkau berjalan 1 mile, lakukanlah 2 mile. Kita orang-orang yang bekerja lebih, memberi lebih, dan menabur lebih. Itulah saudara dan saya. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa. Dan di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarbiasaan ini semua bukan apa yang kita lihat secara mata, tetapi ini semua karena kita percaya.
Karena iman, Bapak Ibu. Iman yang membuat kita berbeda. Ya. Di dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi, saudara diberikan kelebihan supranatural, yaitu Roh Allah. Ya. Saya pernah cerita, mungkin sudah sering kali cerita Bapak Ibu. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi waktu saya pertama kali bertobat di Indonesia, saya masih mahasiswa di Malang, dan karena saya bukan dari latar belakang Kristen, tapi agama tapi bukan Kristen, saya anggap itu Protestan dan sebagainya. Saya harus ke gereja di Jakarta, ya. Dan waktu saya ke gereja jaraknya jauh, saya butuh biaya transportasi. Dan kakak saya yang waktu itu hamba Tuhan perkenalkan saya di sebuah perusahaan real estate di Jakarta. Dan waktu saya masuk kerja, Bapak Ibu, saya orang daerah datang ke Jakarta dan saya langsung diberi jabatan sebagai closer. Jadi tugas saya itu hanya closer. Saya cuma kerja Sabtu Minggu, mereka ada pameran, mereka undang saya. Tugas saya itu hanya closing. Satu hari saya bisa closing 16 real estate. Jadi Bapak Ibu boleh lihat kalau itu sebuah kebetulan, misalnya sebuah kebetulan, waktu saya pindah ke Jakarta, ke Australia, saya mencoba lagi bergabung dalam real estate. Dengan faktanya, saya tidak dapat bahasa Inggris, tapi saya juga mencoba dan saya beritahu kepada penolong saya, yaitu Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus, saya nggak bisa berbahasa. Saya lakukan bagian saya, tapi engkaulah yang menolong saya. Dan Bapak Ibu, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Tahun 2023, 2003, 2004, 2005, saya mencapai prestasi sebagai seorang yang Australian top seller. Ini kalau bukan penolong, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi penolong ini yang membuat kita lebih dari rata-rata. Penolong ini membuat saudara lebih dari rata-rata. Tapi penolong ini, mengapa bekerja pada saya, bekerja pada saudara, tidak bekerja yang lain? Mengapa? Karena penolong ini berinteraksi dengan kita melalui iman. Melalui iman. Dan waktu kita mempelajari tentang penolong, yaitu Roh Kudus, yang Tuhan tinggal di dalam kita, bersama kita, seringkali, Bapak Ibu, seringkali kita menilai orang-orang lain seolah-olah dia ditemani oleh penolong Roh Kudus, saya dan saudara itu tidak. Padahal firman Allah jelas sekali bahwa penolong ini diberikan kepada setiap kita. Dan kita menilai ukuran kita, kalau penolong ini dekat sama orang itu, kalau dia bisa mendoakan orang sakit sembuh. Kalau dia bisa menyampaikan nubuat atau tanda-tanda mujizat. Ini setelah sekian puluh tahun saya mengikuti Yesus, ternyata ini sebuah kesalahan besar bagi setiap kita, saya dan saudara. Karena firman Tuhan berkata, pada hari akhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya kepada semua saudara dan saya, penolong itu akan tinggal bersama saudara dan saya. Tetapi apa ukurannya? Supaya kita tahu penolong ini bekerja dengan baik dengan saudara tersebut. Bukan dia bernubuat, bukan tanda-tanda mujizat, bukan mendoakan orang sakit sembuh. Karena karunia tidak menentukan kedekatan seseorang
dengan Roh Allah, itu penolong itu. Bapak Ibu tahu apa yang bisa kita lihat seseorang dekat dan ditransform, ditolong oleh penolong itu? Sederhana Bapak Ibu. Yesus berkata, pohon yang baik dilihat dari buahnya. Buah apa? Jadi bukan seberapa hebat pelayanan dia, karunia. Karunia bukan buah Bapak Ibu yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi buah itu jelas ada di dalam, saya bacakan saja. Tetapi buah roh adalah, ingat Bapak Ibu, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah ini. Seseorang bersama Roh Allah, itu penolong itu, yang setia kepadanya. Ini ukurannya Bapak Ibu. Jadi Roh Allah manifestnya di dalam karakter setiap kita. Karakter kita. Yaitu buah roh ini. Dan siapa yang paling pertama menikmatinya? Orang yang pertama menikmati buah roh dari Roh Allah ini, yaitu orang-orang terdekat saudara dan saya. Kalau saya, istri saya, anak-anak saya, mereka orang-orang yang pertama dan terdahulu mereka menikmati buah roh ini. Dan tentunya buah roh ini berkembang, membawa influence, membawa dampak yang lebih besar lagi. Tapi buah roh ini mulai dari hidup kita. Dan semua orang-orang terdekat kita harus mengalami buah ini melalui hidup saudara dan saya. Inilah transformasi yang sesungguhnya. Dan apa yang dikatakan dari penolong ini, saya bacakan di dalam Yohanes, kitab yang sama, Yohanes pasal 15, tapi ini ayat di bawahnya lagi, 26, 27, dikatakan begini. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu penolong ini, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh kebenaran ini akan membawa kita bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Hasil dari buah, dari penolong ini, keinginan kita berubah, kita mau bersaksi tentang Yesus. Dan dikatakan, tetapi, di ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini yang membuat perbedaan antara kita yang dekat dengan penolong itu dan tidak. Dan di ayat ke-49 Lukas 24 dikatakan, tunggu sampai aku menjanjikan penolong itu, ya kan, roh kebenaran yang akan diutus oleh Bapa untuk memperlengkapi kita. Tapi di ayat sebelumnya, ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi itu. Tujuan dari roh penolong untuk kita menjadi saksi. Dan waktu saya ceritakan sebelumnya tadi, saya menolak untuk Tuhan, sabar Tuhan, sabar Tuhan. Dan bukan berarti saya tidak pelayanan Bapak Ibu. Saya bersaksi, saya ke gereja, tapi Tuhan memanggil saya untuk lakukan yang masif, untuk menangkan dunia baginya, menangkan dunia bagi Kristus, untuk pergi ke segala bangsa. Itu yang saya bergumul bertahun-tahun. Saya bilang sabar Tuhan, sabar Tuhan. Di tahun 2016 baru saya, jadi cukup lama saya menjawab. Waktu suara itu datang lagi, dia berkata, dia mau aku melayani dia. Dan saya tidak tolak lagi. Saya serahkan total. Saya bilang, yes Tuhan. Tapi saya minta alasannya. Karena memang
Saya bersyukur karena saya tidak lari dari kebenaran, saya ikut. Tapi saya hanya mau kata orang Kristen-Kristen yang biasa. Walaupun walaupun selama saya menjadi Kristen, orang pikir saya radikal, padahal saya rasa ini sangat biasa. Dan waktu saya merespon, ya Tuhan, saya mau melakukan itu tahun 2016. Sedangkan Harvest Academy sendiri sudah diregister 2014, Bapak Ibu. Cuma saya masih tarik ulur untuk full menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan waktu itu, suara itu datang, saya bilang, yes, saya terima Tuhan. Tapi saya tanya, mengapa Tuhan? Dan saya diberitahu Tuhan. Tuhan berkata, waktuku sudah singkat. Anak-anak Tuhan masih last shopping. Bapak Ibu kalau di airport, apalagi yang ke luar negeri, ya, masih pegang mata uang negara tertentu. Kalau boardingnya setengah jam lagi, 1 jam lagi, mereka tidak mau ke ruang tunggu. Mereka mau last minute shopping di airport itu sendiri. Mereka mau belanja dulu, mau habiskan mata uang ini karena pulang ke negara kita nggak bisa pakai. Jadi saya dapat gambaran banyak anak-anak Tuhan masih enjoy last minute shopping. Mereka lupa bahwa waktuku sebentar saja. Dan waktu saya serahkan total Bapak Ibu. Saya di dalam dunia real estate 30 tahun Bapak Ibu. Banyak sekali transaksi-transaksi besar Bapak Ibu. Tapi di tahun itu, tahun 2016, karena saya serahkan semua, saya percaya semua. Saya pikir secara pikiran manusia, itu kalau orang yang sudah memberikan hidupnya 24/7, banyak yang juga belum sukses. Dan di tahun itu 2016, saya mengalami anugerah transaksi yang selama puluhan tahun tidak sebanding dengan tahun itu, Bapak Ibu. Sangat tinggi. Inilah Bapak Ibu, mengapa kita menunda? Karena kita kurang percaya bahwa serahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan jauh lebih baik daripada kita bernegosiasi dengan Tuhan, bilang ini milikku Tuhan, ini ruanganku Tuhan. Saya berikan semua, tapi jangan sentuh yang ini. Tapi kita justru memberikan semuanya untuk Tuhan. Hidup kita, keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, masa depan kita, bahkan nyawa kita, seluruhnya kita harus percaya secara total Bapak Ibu. Percaya seluruhnya supaya penolong ini bisa bekerja membentuk kita, supaya buah roh itu bisa muncul, dan supaya kita semakin efektif menjadikan segala bangsa murid Yesus. Ini pesan saya malam hari ini. Bapak, Ibu, adik-adik semua, jangan takut, jangan ragu untuk serahkan total hidupmu kepada Tuhan. Saya sebagai bukti, saya sudah lihat, awal-awalnya saya bingung. Tuhan janji, jalannya ke barat, tapi saya bingung, kenapa jalannya ke timur Tuhan? Ternyata setelah saya tahu, pikiranmu dan pikiran Tuhan seperti langit dan bumi perbedaannya. Kadang kita tidak tahu, tapi kita percaya. Dan kita yakin. Maka kita memiliki kekuatan besar. Dan masa depan kita sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.